Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengelolaan penyakit tanaman secara fisik. Akan banyak kita pelajari di sini lebih ke kegiatan-kegiatan sanitasi, baik itu pada lingkungan, pada tanaman atau bagian tanaman, atau baik pada bahan tanam dan hasil panen. Gitu ya. Lebih banyak ke sanitasi. Satu, pembakaran. Oke, tidak semua tempat mengizinkan pembakaran. Jadi pembakaran tidak selalu boleh digunakan. Ya, walaupun yang dimaksud pembakaran ini bukan bakar tanaman tegak di lahan ya. Jadi yang dimaksud adalah kita tahu bahwa ketika tanaman sakit kita perlu eradikasi tanaman itu dari lahan. Kita perlu cabut dan dibuang dari lahan itu agar tidak menjadi sumber penular. Walaupun tanaman itu masih hidup dan walaupun tanaman itu masih menghasilkan. Karena saya yakin hasilnya tidak akan optimal dan justru menulari yang lainnya. Nah, dalam rangka eradikasi itu, beberapa tidak bisa dikubur karena patogennya tular tanah misalnya. Kita kubur ya dia kembali ke rumahnya. Beberapa harus benar-benar dimusnahkan. Nah, salah satu tindakan pemusnahan yang efektif itu adalah pembakaran. Jadi dikumpulkan di satu tempat, bisa digali tanah, kemudian dikumpulkan dalam tanah itu lalu dibakar. Atau dibuatkan tungku pembakaran, kemudian dibakar. Tapi pembakaran ini tidak selalu boleh dilakukan. Beberapa kebakaran hutan kita pernah dengar beritanya. Sebagai salah satu antisipasi itu, beberapa metode pengelolaan pembakaran itu dilarang. Jadi, dulu saya kerja di satu perusahaan kehutanan. Kita mengelola penyakit tumbuhan juga di tanaman kehutanan, teman-teman. Nah, salah satu tindakan yang paling penting itu memang eradikasi. Dan apa yang mau dilakukan jika kita melakukan eradikasi tanaman di hutan? Mau diangkut pakai truk? Tidak mungkin. Sebetulnya paling efektif adalah pembakaran. Tapi itu sangat amat dilarang. Walaupun yang kita bakar itu bukan pohon tegak, walaupun kita bukan bakar lahar, tapi kita mengancam api itu tidak bisa dikendalikan. Ya, walaupun rasanya bisa ya, tapi tidak selalu dapat dikendalikan. Karena itu pembakaran dilarang. Maka kita harus cari cara lain untuk memusnahkan. Kemudian untuk sanitasi tanah, itu bisa dilakukan dengan pemanasan. Ini penting. Teman-teman bisa saya nggak perlu ceritakan caranya gimana. Anda harusnya berkreativitas saja. Bagaimana Anda punya tanah, jika misal itu dalam pot, jika misal itu masih dalam karung gitu Anda baru mau pakai, atau jika itu berupa lahan terbuka, apa ide Anda untuk melakukan pemanasan pada tanah itu? Gitu ya. Banyak cara. Misal, jika Anda mau penelitian dan berharap tanah Anda untuk disanitasi, Anda memilih pemanasan, tanahnya masih dalam karung, Anda bisa masukkan dalam drum besar, begitu Anda buat dandang besar untuk memanaskan tanah itu dengan uap panas. Atau jika tidak mungkin untuk melakukannya karena di lahan terbuka, Anda bisa balik tanahnya, dibajak terbalik, kemudian biarkan kena sinar matahari. Atau setelah Anda buat lubang tanam, dibiarkan tidak langsung ditanam agar kena paparan sinar matahari. Itu bisa dilakukan. Dan penggunaan sinar matahari ini relatif aman untuk mencegah kerusakan tanah timbang yang lain. Tentu ini ada biaya. Karena itu tadi, kreativitas itu lebih utama. Prinsipnya tanah ini jika kita tingkatkan temperaturnya, maka mikroorganisme di dalamnya termasuk patogen itu akan terpengaruh. Jika melebihi titik toleransi, suhu toleransi dari patogen, maka patogen itu akan mati. Prinsipnya di situ aja. Caranya kreativitas. Tidak. Tadi gambaran, tidak bisa juga harus begitu kalau sesuai dengan apa yang kita miliki di lingkungan kita. Atau Anda masukkan dalam plastik bening kemudian Anda jemur gitu ya.
Jadi ada efek rumah kaca di sana. Mungkin saja bisa, walaupun kelembaban di situ jadi tinggi ya. Jadi 50-50 ya, antara panas atau lembab gitu. Ini beberapa yang dilakukan. Sekali lagi ini dilakukan orang, belum tentu bisa kita lakukan karena di sana adanya alatnya ini. Mungkin ini keterbatasan mereka berkreativitas dan menghasilkan alat-alat pemanas tanah ini. Di sini kita punyanya apa? Silakan kreativitas untuk itu. Ini yang tadi saya sebutkan, pemanasan tanah dengan cahaya matahari. Ini tanahnya di cover dengan plastik ya. Ini ada beberapa penelitian. Jadi penutupan di suhu 49 hingga 52, kedalaman 5 cm. Di dalam 5 cm itu suhunya sekian gitu ya. Dan 42 pada kedalaman 15 cm itu sudah cukup untuk mensanitasi tanah. Penutupan tanah selama 2 minggu dapat meningkatkan verticillium sampai kedalaman 25 cm. Karena tanah kalau kita cover dengan plastik, suhunya akan tinggi. Selain efek rumah kaca tadi ketika panas, aktivitas mikroorganisme di dalamnya kan tinggi ya, sehingga dan itu melepas panas. Populasi Fusarium Oxysporum Proma spesies Leucopersicki berkurang 94% dalam kedalaman 5 cm, 68-100% pada kedalaman 15 cm, 54 hingga 63% dalam kedalaman 25. Ya, dengan kegiatan pemanasan tanah dengan sinar matahari. Kompos ini adalah satu, dia bisa kita lihat sebagai bahan organik yang mana di dalamnya banyak mikroorganisme tumbuh ya, karena ada bahan organik itu. Nah, perlu hati-hati karena juga ada patogen yang punya kesempatan yang sama untuk tumbuh di sana. Maka kompos yang dipakai itu disarankan agar benar-benar matang, sempurna, sehingga menurunkan potensi pertumbuhan patogen di dalamnya. Beberapa kasus layu, busuk akar, itu ternyata ada kaitan dengan penggunaan kompos yang belum sempurna. Jadi komposnya belum jadi dengan sempurna. Karena itu kompos yang baik adalah kompos yang memang sudah matang baru digunakan. Ya, benih, biji, umbi, dan stek itu juga bisa disanitasi dengan suhu panas. Tentu kita perlu perhatikan caranya ya, agar tetap efisien dan murah. Bisa pakai air, bisa pakai uap, bisa pakai suhu udara maksudnya. Tentu harus juga diperhatikan koneksi toleransi tanaman. Toleransi biji, umbi, dan steknya ini terhadap panas, dan titik toleransi dari patogen. Jadi kalau kita nggak bisa kejar titik toleransi patogen saja sampai patogennya mati. Kalau toleransi benihnya juga rendah gitu ya, kita tidak bisa lakukan itu. Paling tidak ini akan mengurangi, tidak akan menghabiskan seluruh patogen yang ada, karena pada akhirnya kita punya kendala dengan toleransi dari bahan tanam ini. Contoh nih, ada merendam biji, jadi pakai air panas ya, suhunya diatur. Gini, di semua kegiatan fisik ini itu jika ada temperatur, maka di situ ada dua hal yang berperan. Satu, berapa temperaturnya. Dua, berapa lama. Kombinasinya ada di situ. Bisa temperaturnya tinggi, tapi sebentar. Atau temperaturnya tidak tinggi, ya, sedang, tapi lebih lama. Begitu. Mungkin patogennya akan mati di suhu tinggi. Ya,
tapi itu punya potensi merusak tanaman misalnya, maka suhunya direndahkan, tetapi durasinya dipanjangkan, sehingga patogennya tetap mati, tanamannya tetap bisa bertahan dengan baik. Jadi akan selalu ada dua hal itu dalam metode ini. Selalu tanyakan berapa temperatur yang digunakan dan berapa lama. Selalu dua itu ya. Misalnya mau direndam bijinya pakai suhu, pakai air panas. Berapa panas? 55. Berapa lama? 5 menit gitu ya. 50 derajat 30 menit misalnya gitu. Jadi kombinasinya ada di situ. Kalau teman-teman buat penelitian tentang ini ya kombinasinya juga itu. Waktu dan suhunya berapa derajat Celcius. Beberapa contoh yang digunakan ada 50 derajat selama 2 hingga 3 jam, ada 53 yang 4 jam, macam-macam. Semua tergantung bahan tanamnya apa dan juga tergantung patogen yang menjadi sasaran apa. Pemanasan juga dilakukan bisa pada buah. Ini juga hati-hati karena jangan sampai merusak buah tersebut, karena buah ini produk yang akan dijual ya. Jadi dia punya bentuk, warna, ukuran itu harus tetap sesuai dengan apa yang diinginkan konsumen, nggak boleh berubah. Hanya yang kita mau lakukan adalah mengurangi jumlah patogen yang ada untuk menunda masa busuk dari buah itu. Itu bisa dilakukan juga dengan pemanasan. Lagi-lagi berperan di situ ada suhu dan ada waktu. Suhunya berapa, waktunya berapa. Ya, sekian ini fisik. Memang fisik juga bisa digunakan untuk mengimbas ketahanan. Yang mana pengimbas ketahanan itu salah satu pengendalian biologi. Untuk yang itu, maka kajian atau fisiknya itu dibahas di lebih ke pengendalian biologi. Di pengendalian fisik lebih banyak ke untuk sanitasi. Yang perlu diperhatikan adalah beberapa peraturan yang ada. Jika nggak boleh membakar, ya tidak boleh dibakar. Termasuk di pekarangan rumah sendiri. Karena pembakaran itu bisa menghasilkan asap yang mengganggu warga. Jadi harus hati-hati dengan pembakaran, jangan sampai kita menyelesaikan satu masalah tapi buka masalah baru karena tangganya marah-marah. Juga di beberapa daerah melarang dilakukannya pembakaran sampah, termasuk pembakaran tanaman-tanaman bergejala di area pemukiman ya, karena khawatir kebakaran rumah dan sebagainya. Jadi perlu diperhatikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.